Halo anak-anak, nah ini adalah video untuk kalian bagaimana menceritakan Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kalian boleh membuat seperti ini atau boleh juga dengan bentuk lain. Sekarang saya akan menceritakan ya. Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ketika itu, Musa dipanggil oleh Allah dulu melalui semak belukar yang menyala. Nah, ketika itu Musa berkata kepada Allah, "Aku nggak pandai berbicara, tapi Tuhan mengutus seorang yang bernama Harun untuk mendampingi Musa untuk membebaskan bangsa Israel." Nah, Harun ini berbicara kepada Firaun supaya mau membebaskan bangsa Israel. Tapi Firaunnya tidak mau. Maka sudah berulang kali untuk diajak berbicara, tapi tetap saja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Nah, ketika sudah berulang kali diajak berbicara, tapi tetap tidak mau, Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Dan pada tulah yang ke-10, pada saat bangsa Mesir kehilangan anak sulungnya atau kematian anak sulung, maka bangsa Israel dapat dibebaskan. Akhirnya Firaun mau untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi Firaun berubah pikiran. Dia mengejar bangsa Israel sampai ke Laut Teberau atau Laut Merah. Musa dengan bantuan Tuhan membelah Laut Teberau itu, dan bangsa Mesir berada di belakang bangsa Israel. Ketika bangsa Israel seluruhnya sudah menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah, maka Allah menutup kembali daratan yang tadi dilewati oleh bangsa Israel. Dan akhirnya seluruh prajurit bangsa Mesir meninggal. Tapi apakah mereka terus bebas? Oh, tentu tidak. Bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Karena mereka marah-marah kepada Tuhan, maka mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Lalu selama di padang gurun, Musa juga menerima 10 perintah Allah atau 2 loh batu. Jadi Musa menerima 10 perintah Allah atau 2 loh batu ini ketika bangsa Israel berada di padang gurun, yaitu di Gunung Sinai tepatnya. Musa menerima 10 perintah Allah ini. Lalu 10 perintah Allah ini adalah sebagai aturan bagi bangsa Israel agar mereka mematuhi Tuhan. Dan akhirnya Musa yang hanya bisa melihat tanah Kanaan dari kejauhan harus meninggal sebelum dapat masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, seperti itu cerita yang harus kalian buat untuk sumatif. Kalian boleh berbentuk scrapbook seperti ini atau dengan bentuk lain juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa menceritakannya dengan baik. Oke? Sampai jumpa. Dadah.